Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin. Ayo, jangan jadi orang paling pelit, kata Nabi. Siapa orang paling pelit? Mendengar nama Nabi diucapkan, dimention, lalu tidak bersolawat ke atasnya. Sayyidina Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amin ya rabbal alamin. Jamaah, Pak Kepala MAN 21 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah berkahkan ilmunya sampai akhirnya husnul khatimah. Para komite sekolah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah panjangkan umurnya dalam kebaikan sampai husnul khatimah. Para guru-guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahkan ilmunya, jadikan umurnya senantiasa beramal soleh hingga akhirnya husnul khotimah. Para orang tua, wali, murid yang hadir, mana orang tua murid? Oh ini, orang tua. Semoga Allah jadikan orang tua ini orang tua yang ihsan, orang tua yang baik, orang tua yang senantiasa mendoakan anaknya sampai akhirnya husnul khotimah. Karena banyak orang tua yang suka lupa mendoakan anaknya. Yang ini mah enggak. Ada beberapa oknum-oknum. Ada beberapa oknum orang tua yang lupa mendoakan anaknya. Dia bawa anaknya ke sekolah, dia kasih ke pesantren, dia tanya kiainya, kiai tolong dijagain anak saya, didoain. Kiainya doang disuruh doain, orang tuanya nggak pernah doain, ada itu. Ketemu ustadz, ustadz doain anak saya, ustadznya disuruh doain, orang tuanya nggak doain. Kalau mau anak sukses mesti kerjasama tiga, ayahnya, ibunya, anaknya. Ayahnya berusaha memberi nafkah yang halal, ibunya tiap malam mendoakan, anaknya berusaha semaksimal mungkin di sekolah. Baru jadi anak yang sukses. Gak bisa kalau salah satunya tidak terlibat, mesti terlibat tiga-tiganya. Jamaah. Dan seluruh anak-anakku, adik-adikku, anak MAN 21, mana suaranya? Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah. Kok nggak ada suaranya? Hunya doang yang gede tadi. Jawabnya Nabiullah Muhammad. Nabiullah Muhammad. Oke? Nabi Putra Abdullah, Nabi kekasih Allah, manusia yang ku cinta, manusia yang ku puja. Semua. Maulaya salli wa sallim daiman abadan bika khairil
lihimi ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, peringatan Maulid mesti mengandung 4 hal di dalamnya. Harus ada 4 di dalamnya peringatan Maulid. Kalau mau peringatan Maulid tersebut tidak disebut dengan peringatan yang tidak baik. Karena banyak juga orang menganggap peringatan Maulid itu adalah peringatan yang bid'ah. Peringatan yang tidak dilakukan Nabi. Kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, jangan melihat judulnya. Kalau mau lihat judulnya, memang tidak ada judulnya di peringatan Maulid Nabi, masa Nabi tidak ada. Peringatan Maulid diselenggarakan oleh Nabi sendiri, tidak ada. Atau di masa sahabat, nyari di masa sahabat ada enggak? Acara Maulid di masanya Umar bin Khattab ada enggak? Peringatan Maulid, ketua panitia Umar bin Khattab, ada enggak? Peringatan Maulid, ketua panitia Ali bin Abi Thalib, ada enggak? Enggak ada. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Siapa Imam As-Suyuti ini? Pengarang kitab tafsir Jalalain. Kalau bisa bikin kitab tafsir, udah pasti ahli Quran. Udah pasti ahli bahasa Arab. Udah pasti ulama besar. Maka beliau memberikan definisi peringatan Maulid yang benar. Karena ada juga peringatan Maulid tidak benar. Ada juga peringatan Maulid orang tidak mengambil pelajaran di dalamnya. Maka mesti orang yang bikin acara Maulid tahu bahwa acara Maulid itu ada 4 isinya. Jamaah, Ibu pulang dari sini, Ibu pasang status. Oh udah, acara Maulid Man 21. Tiba-tiba ada yang komen, Ibu kenapa Maulid itu kan bid'ah? Ibu mau jawab apa? Hah? Mau jawab apa? Imam Jalaluddin As-Suyuti bilang, kalau ini 4 ada di dalamnya, maka dia tidak bid'ah. Maka dia adalah peringatan yang baik. Apa 4 itu? 1. Ijtima'un nas. Berkumpulnya manusia dalam kebaikan. Adik-adik, mana yang cowok-cowok nih? Yang laki-laki? Yang mana yang lebih banyak pahalanya? Sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat sendiri atau sholat berjamaah? Sholat berjamaah. Berjamaah. Saking banyaknya pahalanya berjamaah dan saking ruginya orang yang meninggalkan sholat berjamaah, Sayyidina Umar bin Khattab sedang duduk di kebunnya. Kita lanjutkan setelah ibu ini lewat. Dia lagi cari orang dari tadi. Ntar gue WA apa WA? Jamaah, kita lanjutkan setelah ibu itu juga lewat. Yang 2 juga di belakang. Ijtima'un nas, berkumpulnya manusia dalam kebaikan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda duduk di kebunnya. Ketika duduk di kebunnya, di kebun kurmanya, ada burung yang hinggap. Burung yang hinggap ini mengeluarkan kicauan-kicauan yang sangat indah. Akhirnya Sayyidina Umar bin Khattab mendengarkan kicauan tersebut. Sembari mengingat kebesaran Allah, dia bilang, ini burung berzikir kepada Allah, cuma kita yang gak mengerti bahasanya. Umar menikmati suara burung tersebut. Ketika Umar bin Khattab menikmati suara burung tersebut, ternyata Umar terlalu fokus dengan suara burung, ternyata suara azan pun kelewat. Suara azan kelewat. Nih kita nih manusia dikasih 2 telinga, tapi kadangkala kita cuma bisa fokus ke 1 suara. Jamaah, makanya tadi MC bilang apa sebelum baca Quran? Apa tadi MC-nya? Mana MC-nya? Ini. Cepat. Baru buka kuenya, kasihan tidak jadi. Sini, naik. Tadi sebelum baca Quran beliau ingatkan kepada kita semua. Apa tadi kau bilang?
Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Terus Udah itu. sampai situ doang. Lengkapin. Pulang. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu. Wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Quran maka dengarkan. Wa ansitu, dan diamlah. Masalahnya Allah tidak bilang qori kah yang baca, kaset kah yang baca. Kita dengarkan bacaan Quran dari qori atau daripada kaset. Makanya dahulu pernah ada pendapatnya Pak Yusuf Kalla itu mengatakan polusi suara itu speaker-speaker masjid karena kadangkala memang menyusahkan kita kalau kita lagi masih jauh waktu sholat udah ngaji masjid wajib kita diam. Tidak boleh kita ngobrol. Makanya anak-anak tadi mau wawancara, saya mohon izin Pak Ketua, Pak Kepala, saya di dalam tadi, saya diajak ngobrol, saya diam. Kenapa? Lagi ngaji di luar. Kalau ada baca Quran, mesti diam. Dengarkan itu Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu. Fastami'u lahu. Ada sambungannya. Wa ansitu, dan diamlah. Kenapa? Karena kita manusia kadangkala bisa satu fokus saja, tidak bisa dua. Susah. Ibu kalau fokus sama ceramah saya, pasti ibu tidak dengerin temannya ngobrol. Tapi ibu karena ngobrol, dia tidak dengerin saya lagi omongin dia nih. Dia tidak tahu saya lagi omongin nih bertiga nih, berempat nih. Dia nggak sadar. Karena fokus ngobrol. Tuh. Makanya kalau ada baca Quran, saya tidak pernah mau ngobrol. Saya tidak pernah mau. Kenapa? Kita disuruh dengerin Quran baik-baik. Itu yang disebut dengan fastami'u, bukan isma'u. Apa bedanya isma'u dengan istami'u? Kalau isma'u yang penting dengar. Jamaah. Hari ini ada dua suara. Suara aku sama suara kipas. Kedengeran nggak suara kipasnya? Coba sekarang perhatiin suara kipas. Kedengeran kan? Tapi karena ibu fokus di sini, itu tidak terdengar. Kalau ibu fokus ke sana, ini tidak terdengar. Sama dengan ibu-ibu yang nonton Islam itu Indah pagi-pagi. Dengar nggak? Nonton nggak? Ada mustami, ada sami. Ada pendengar sejati, ada pendengar biasa. Punya kucing di rumah? Ada telinganya? Bisa mendengar kucing? Kalau kita datang kan? Itu namanya isma, dengarin biasa. Tapi manusia disuruh istami, mustami. Apa itu? Mendengarkan dengan niat dan maksud. Pagi-pagi jam 5 style Islam itu indah. Habis style Islam itu indah, lihat judulnya. Oh, cara mendapatkan doa dari malaikat. Dia catat. Oh, apa yang pertama? Oh, kita harus ya, putus hari ini. Ya, terus. Kalau ada kau suka, kau tanya dia, saya suka sama kau, tapi saya tidak bisa lamar kau sekarang. Daripada cintaku ini kuarahkan ke arah maksiat, maka tunggu aku 5 tahun ke depan. Gitu. Oke? Kalau ada kau suka, tidak dilarang dalam Islam jatuh cinta itu. Tidak dilarang. Yang dilarang itu mendekati zina. Bahkan kalau kau sudah bilang begitu, saya suka sama kau, tapi kita tidak boleh pacaran karena itu haram. Tidak boleh pacaran, tapi tunggu aku 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ini kau tidak pernah WA dia, kau pendam rasa rindumu, kau pendam rasa cintamu, lalu kau mati, maka pahala syahid bagimu. Orang yang meninggal karena menahan kerinduan itu mati syahid. Tapi kalau rindu BTS, rindu NCT, rindu Jongkok, tidak ada mati syahidnya itu. Jongkok. Apa itu? Siapa lagi? Jongkok. Siapa lagi? Bihun, Bihun. Soun. Apa sih? Sehun. Terus dulu. Semoga Raffi sukses, panjang umur, amal soleh, sampai jadi orang yang bermanfaat. Ada kemarin konten lewat di TikTok. Dia bilang, kita diciptakan sebagai manusia, tidak harus menjadi sempurna, tapi kita harus menjadi berguna. Gitu. Semoga kau menjadi manusia yang berguna insya Allah. Biar sempurna titelmu, kalau kau tidak berguna, tidak ada juga.
Tapi walaupun kau tidak sempurna titelnya, tapi kau sangat berguna, maka itu yang dicari. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling berguna.